Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia Raya ya. Nah, pada waktu saya membuat video ini yang patch ini yang rilis baru patchnya aja ya. Waktu itu jam 00 gitu. Belum ada installer atau pembaruan. Nah, sekarang itu teman-teman, di Dapodik Dasmennya itu sudah lengkap ya. Ada yang pakai installer, ada yang pakai patch, ada yang pakai pembaruan. Intinya sama, nanti akan saya jelaskan ya. Di sini 3 cara install aplikasi Dapodik 2026.c. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan gitu ya dengan Dapodik teman-teman gitu. Nah, sekarang kita langsung ke informasinya aja teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke Dapodik Dasmen. Di sini di bagian berita itu sudah rilis aplikasi Dapodik versi 2026.c. Ini selang beberapa minggu dari yang Dapodik 2026.b ya. Yang B aja itu waktu itu yang B itu tanggal 13 Januari ya. Nah, ini rilis tanggal 21, berarti selisih 8 hari gitu ya. Silahkan bisa diperbarui gitu ya. Bagi yang belum di posisi C ya, di posisi C. Nah, untuk Dapodik versi 2026.c ini untuk semua jenjang teman-teman ya. Ini untuk semua jenjang. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB. Nah, jadi untuk menginstal Dapodik versi 2026.c ini ada 3 opsi ya. Ada yang pakai installer ya, ada yang pakai patch, ada yang pakai pembaruan daring. Semuanya hasilnya sama, tergantung dengan posisi Dapodik teman-teman. Gitu ya. Nah, akan saya jelaskan teman-teman supaya nanti teman-teman tidak gagal paham atau tidak salah dalam menginstalnya. Bagi yang belum, itu catatannya ya. Nah, di sini saya perbesar ya. Nah ya, jadi aplikasi Dapodik versi 2026.c ini berupa installer, patch, dan juga pembaruan daring. Nah, sekarang khusus untuk yang installer teman-teman. Installer ya. Metode pembaruan ini berisiko hilangnya data yang diinput jika sudah melakukan pendataan pada Dapodik versi 2026.b, namun belum melakukan sinkronisasi. Metode ini juga bisa dilakukan langsung jika belum pernah install aplikasi Dapodik versi 2026.b. Akan saya jelaskan teman-teman. Jika teman-teman memakai installer ini khusus bagi yang belum pernah menginstal Dapodik versi 2026.b. Itu pakai installer yang C langsung. Artinya teman-teman belum pernah menginstal sama sekali ya. Dapodiknya masih yang lama tuh, masih yang semester pertama yang 2026.a. Ini nanti disarankan pakai installer langsung ya menginstalnya. Gitu ya. Yang kedua, installer ini khusus untuk yang mau install ulang dan sudah sinkron di Dapodik 2026.b. Yang Dapodik ini ya, sudah sinkron supaya datanya tetap aman. Tetapi jika teman-teman menggunakan installer, posisi Dapodiknya sudah 2026.b, belum sinkron, itu bahaya. Kalau belum sinkron di Dapodik 2026.b, tapi teman-teman menggunakan installer, nanti datanya hilang semua. Jadi catatannya, jika teman-teman ingin menginstal ulang yang Dapodik 2026.b lah seperti itu harus sinkron dulu ya. Harus sinkron dulu.
gitu ya. Jadi installer ini saya ulangi khusus bagi yang belum pernah menginstal Dapodik terbaru. Titik itu. Dapodiknya masih yang semester pertama itu langsung installnya pakai ini, installer ya. Kemudian yang kedua, jika mau menginstal ulang dan sudah pernah sinkron di Dapodik 2026 titik B itu pakai installer gitu. Caranya ini teman-teman ya, nih di sini. Jadi pastikan sudah melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik versi 2026.b. Sudah sinkron dulu kalau mau pakai installer. Dan atau belum install sama sekali gitu ya. Jadi silakan jika pakai installer ya, karena installer itu uninstall dulu Dapodik yang terpasang atau Dapodik versi sebelumnya atau Dapodik versi 2026.b jika sudah sinkron dan mau install ulang pakai installer itu wajib uninstall Dapodik yang terpasang itu pakai installer. Jadi kalau pakai installer ini wajib uninstall Dapodik yang sebelumnya gitu dengan catatan sudah pernah sinkron gitu teman-teman ya, supaya nanti tidak salah langkah lah. Installer ini ya fresh gitu ya. Nah, opsi yang kedua itu patch. Patch ini digunakan bagi yang Dapodiknya sudah diinstal yang 2026.b. Sudah pernah diinstal. Baik sudah sinkron maupun belum sinkron bisa menggunakan patch ini. Langsung ditimpa ya. Langsung ditimpa itu tanpa menguninstall Dapodik sebelumnya. Langsung diinstal saja patch Dapodik 2026.c-nya, langsung diinstal. Gitu ya. Ini. Nah, kemudian untuk yang pembaruan daring ini sudah di posisi Dapodik 2026.b sama. Jadi yang daring ini dengan patch itu sama. Sudah di posisi Dapodik 2026.b dan sudah terpasang. Baik sudah sinkron maupun belum sinkron, tetapi Dapodiknya sudah 2026.b itu silahkan pakai patch atau pakai daring. Kalau patch silahkan diunduh. Yang seperti ini patch. Nanti silahkan langsung diinstal ya, ditimpa. Nah, kalau yang pembaruan daring, teman-teman bisa ke Dapodik di sini di bagian pengaturan. Nah, di sini ada cek pembaruan. Silakan diklik aja. Nanti otomatis Dapodiknya menjadi 2026.c ya. Dengan catatan di sini sebelumnya sudah Dapodik 2026.b. Nah, ini sudah. Gitu. Jadi pakai patch dengan yang pembaruan di sini intinya sama saja. Kalau patch itu berupa aplikasi patch. Kalau cek pembaruan kita cukup dari sini. Dengan catatan sudah di posisi Dapodik 2026.b ya. Ini saya sudah cek. Yang ini yang B. Gitu. Itu jika pakai patch dan pembaruan itu posisinya sudah harus 2026.b. Gitu ya. Nah, untuk mendownloadnya, jika installer teman-teman download di sini ada nih di bawah. Nah, yang ini diklik saja. Ini untuk PAUD, Dikdas dan Dikmen. Untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM ya. SMK di sini ding ya. Ini untuk PAUD, SD, SMA, kemudian PKBM, SLB. Nah, kalau yang SMK yang ini, yang vokasi. Nah, kalau patch itu yang ini. Ini patch. Di unduhan juga ada ya. Nah, di unduhan kalau yang installernya nih, yang installer ini yang ini, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM, SKB. Ini yang ini, klik aja. Nanti terdownload ke sini ya. Nah, kalau SMK itu yang ini. Kalau patchnya di sini juga ada, sama ya. Seperti itu. Nah, perubahan yang ada di aplikasi Dapodik ini yang pertama itu perbaikan bug pada saat menyimpan pembelajaran. Jadi yang pembelajarannya tidak bisa tersimpan bisa di ini
bisa pakai Dapodik 2026.c. Kemudian yang perbaikan validasi NIP, TMT, PNS, CPNS, ASN jadi warning. Ini yang P3K paruh waktu. Yang kemarin invalid, jika diinstal pakai Dapodik 2026.c atau pakai patch atau pakai pembaruan, itu yang tadinya invalid menjadi warning sehingga bisa sinkron gitu. Dan pengaktifan lanjutkan semester bagi rombongan belajar, wali ya, ekstrakurikuler dan mata pelajaran. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah gitu ya. Nah, di bagian berita di sini ya, silahkan bisa dibaca-baca, bisa dipahami. Nah, ya, yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Itulah bedanya antara installer, patch dan pembaruan. Kalau installer itu wajib uninstall Dapodik sebelumnya yang terpasang dan sudah sinkron tentunya. Ya, jika sudah posisi Dapodik 2026.b. Jika belum menginstal sama sekali, masih pakai Dapodik semester 1 atau semester ganjil, ya di uninstall dulu yang dulunya. Kemudian installer pakai ini, installnya. Kalau patch dan pembaruan daring, Dapodiknya wajib sudah di posisi 2026.b. Baik yang sudah sinkron maupun yang belum sinkron. Itu pakai patch. Ya, di posisi Dapodik 2026.b. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.